Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Karangagung, yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Tawakal, Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di masjid yang sangat luar biasa ini. Semoga seluruh proses kita, energi kita, kemudian kemauan kita untuk hadir di masjid ini akan mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua saja yang sudah memberikan amal jariahnya untuk pembangunan masjid yang kita cintai ini, dan mereka yang insya Allah setelah ini juga menutup 86 juta juga akan mendapatkan amal jariah dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memulai kajian pagi ini dengan sebuah firman Allah yang tadi sudah saya sebutkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah jika mereka itu melakukan perbuatan yang kurang baik atau menzolimi diri mereka, dzakarullaha, segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Jadi ciri orang-orang yang ketika dia merasa, wah saya sudah berbuat maksiat ini, oh saya sudah membuat dolim terhadap diri saya, maka segera ingat Allah dan segera minta ampunan kepada Allah. Ini menarik ini. Lah masalahnya adalah kadang-kadang kita orang tua ini menghadapi anak. Anak kita sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, diomongi dablek. Lah, bagaimana supaya kita ini mendidik anak dan anak kita itu
Kalau dia itu melakukan kesalahan, segera menyadari. Istilahnya wong Sidoarjo nggak ndablek. Nah, maka pagi ini kita akan bahas sama-sama bagaimana mempunyai anak-anak yang punya kejernihan hati, ketajaman hati nurani dan kehalusan hati nurani, sehingga ketika anak kita ini melakukan hal yang kurang baik, diomongi wong tuane segera cepat sadar. Mus pokoknya ngene, nggak usah diurus lah, dablek itu. Saya yakin di Palangi nggak ada lah, apalagi Karangagung. Lah, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, mohon ini jangan sering-sering berteriak sama anak. Jadi kalau anak itu sering diteriaki, dablek. Loh, tak teriaki aja enggak. Ngamper loh Ustaz. Apa nih alusan? Lah ini penjelasan yang ini. Maka saya mohon ini. Contoh. Anak kita sedang khusyuk megang handphone. Wis toh? Azan dari Masjid Tawakal berkumandang. Biasanya orang tua ngomong, "Le, waktunya sholat." Jawabannya apa Bu? Sekto. Podo ae Sidoarjo sama Karangagung ini. Lah kita sebagai orang tua yang bijak dan gak sombong, ya tetap yo gak apa-apa. Tak kasih waktu sektoe 5 menit. Setelah 5 menit kita ngulangi lagi. Le, sebentar lagi komat lo. Jawabannya sekto. Nah, biasanya oke, kita tunggu 5 menit lagi. Wis bener komat. Cek melihat biasanya yang ketiganya ini suaranya naik atau suaranya turun. Le, begitu toh. Dan akhirnya ketika anak diteriaki, jingkat anaknya lari ke kamar mandi, ambil air wudhu, segera menuju Masjid Tawakal. Pertanyaannya, anak itu segera ke masjid karena sadar waktunya sholat atau karena takut auman harimau? Lah, kalau umpamanya anak kita sudah lulus SMA, kuliah di Malang, kuliah di Jogja, apakah harimau ini masih bisa mengaum lagi? Kan tidak. Seringkali Bapak Ibu kita berpikir bahwa yang namanya berteriak itu cara yang paling tokcer untuk itu. Lalu gimana Ustadz? Caranya gini Bu, tolong nanti dipraktekkan. Anak megang handphone azan, ya kita tetap sudah waktunya sholat. Jawabannya sekto. Ya Yang kedua kita sebentar lagi komat lo. Jawabannya sekto. Kita tunggu 3 menit 4 menit. Baru yang ketiga, mohon maaf ya, handphonenya kamu saya pegang dulu, setelah sholat kamu boleh ngambil handphone ini. Jadinya sek. Begitu, enggak perlu berteriak. Kenapa? Karena di dalam surat yang namanya At-Taghabun Allah berfirman, innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa.
mereka yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah adalah mereka yang sudah diuji oleh Allah hatinya dengan ketakwaan. Jadinya Bapak Ibu, kita yang merendahkan suara kita, maka sebenarnya lebih dekat ke ketakwaan. Clear Bapak Ibu? Sudah jelas ini? Oke, ya sama apapun anak nonton TV diingatkan 2 kali, ketiga kalinya ambil remote, mohon maaf televisinya saya matikan. Wis, nggak perlu berteriak. Eman hati anak itu menjadi kasar kalau di rumah itu sering teriak-teriakan. Kecuali kalau teriakan di pantai. Nggak apa Bu, nggak denger toh? Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah rumahnya sempit, dadak di teriak, bising akhirnya di rumah itu. Kalau di pantai boleh, di rumah hindarkan. Clear Bapak Ibu yang pertama itu ya. Nah, sekarang yang kedua, tolong Bapak Ibu lihat tangan saya. Sudah lihat semuanya? Berapa jumlah jari tangan saya? 10. Pinter. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah jari dari 12 tangan? 120. Saya ulangi. Berapa jumlah jari dari 12 tangan? Kok jadi 60? Tadi katanya 120. Bapak Ibu, jawaban 120 itu jawaban spontan. Kurang mikir. Lek jawaban 60 itu jawaban mikir. Loh, kenapa kok pertanyaan diulangi? Mesti ini ada rahasia di belakangnya. Mikir dulu. Oh, 1 tangan 5 jari, berarti kalau 12 tangan 60. Lah Bapak Ibu, jawaban yang 120 itu jawaban spontan, enggak mikir, sumbu pendek. Jawaban yang 60 itu jawaban mikir dulu, sumbu panjang. Namanya responsif, sementara pertama namanya reaktif. Lah Bapak Ibu, di dalam menyikapi anak-anak kita ini lebih sering reaktif, spontan, sumbu pendek, atau kita lebih sering responsif, mikir dulu, sumbu panjang. Itu loh Bapak Ibu yang membuat hati anak juga menjadi kasar. Contoh, kita punya anak, baru aja dibuatkan susu masih hangat, lalu kita taruh di tempat dekat duduk anak di lantai. Kita sudah pesan, "Le, hati-hati, jatuh lo nanti." Belum ada 5 menit, kok dadak tangan anaknya nyempar gelas susu tadi. Kelempang, maka susunya tumpah, dadak gelasnya pecah. Saya tanya, biasanya kita, gelasmu pecah tole, ayo dibersihkan bersama atau kita. Lah, itu namanya spontan, reaktif, sumbu pendek. Saya berharap Bapak Ibu kita biasakan di rumah kita itu sumbu panjang.
Kalau petasan itu sumbunya pendek, baru aja kita belum sempat beranjak lalu bersiap-siap menikmati itu sudah meletus. Tapi kalau sumbunya panjang, sudah kita atur posisi sambil menikmati, kemudian ngambil apa ini? Jadi masih ada kesempatan untuk menikmati petasan yang kita buat. Karena apa? Karena sumbunya panjang. Sama Bapak Ibu, banyak perilaku-perilaku anak-anak kita yang saya yakin tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan mereka memang harus kita tegur, bahkan kita harus kasih sanksi terhadap perilaku itu. Tapi saya mohon sanksi teguran itu basisnya dipikir dulu. Basisnya responsif. Loh, anak kita punya anak putri biasanya pulang jam 3 sore dari sekolah, dadak jam 5 baru pulang. Ibunya 2 jam tuh mikir. Di telepon gak nyaut, di WA gak dibaca. Wis emput-emputan 2 jam ini nunggu. Lalu kok anak-anak kita pulang jam 5. Ketika pulang jam 5, rasa khawatir kita itu gak hilang. Justru yang muncul rasa emosi. Wis kita emosi, anak juga baru dari luar rumah biasanya bawa seton. Ya toh? Kemudian ya sudah, akhirnya 2 orang yang emosinya kurang stabil tabrakan. Itu loh yang membuat yang namanya hati anak itu menjadi kasar. Boleh dong tahan diri dulu Bu, wis tahan, lalu anaknya dibuatkan teh, kemudian disuruh bersih diri dulu, minum teh, baru diajak ngomong. Nduk, piye iki deloken handphonemu? Mbok ya ditelepon itu baru datang langsung dikabruk babon. Lemu pisan babone. Ditelepon baru diangkat, di WA mau dijawab. Mama dari Masya Allah begini. Dan akhirnya hati anak itu kasar. Jadinya Bapak Ibu, ayo bersikaplah responsif. Paling mudahnya sumbu panjang. Wis ngono mudahnya itu. Saya masih ingat waktu itu ketika anak saya baru 3. Karena sekarang sudah 5. Ya sama ibu-ibu juga di sini anaknya banyak kok. Tak delok lihat ini apa itu juga padat merayap itu masuk. Lah, ketika anak 3 itu setelah usia pernikahan kami 11 tahun. Kami baru bisa membeli meja makan Bu. Jadi Ustadz itu iso tuku meja makan 11 tahun menikah. Ya. Dan meja makan yang kami beli ini dari kaca Bu. Larang. Lah, waktu itu makan siang saya, istri, 3 anak saya. Dadak waktu nikmati makan siang itu, anak pertama kok ngusili adiknya yang paling kecil. Cara ngusilnya dijawil lewat belakang. Adiknya, "Ini siapa sih?" Begitu, kakaknya diem aja. Habis itu adiknya enggak belum emosi lah.
Lah ngelihat adiknya kok tenang-tenang aja, hanya reaksinya, iki sapa sih? Dijauhin lagi. Sampai 3 kali emosilah adiknya. Ketika emosi adiknya hendak mukul kakaknya. Kakaknya Endo. Endo itu apa ya? Menghindarlah. Lah, melihat kakaknya menghindar begitu, adiknya berdiri ingin mengejar kakaknya. Saya bilang, sekarang duduk, sekarang kita makan. Ayo duduk, tak bilang, duduk. Lah, ketika duduk, kakaknya kembali ke duduknya, adiknya sudah duduk lebih awal, maka adiknya itu megang yang namanya sendok dan dilemparlah sendok itu ke kakaknya. Kok kebetulan sendok itu mengenai meja makan. Wis toh. Apa yang terjadi pada meja makan itu? Bukan pecah, Bu. Namanya gempil. Apa kalau di sini apa namanya? Gumpil, cuwil lah. Cuwil pinggir sedikit. Melihat meja yang baru kami beli mahal, kok wis gumpil. Langsung saya berdiri, saya tatap tajam anak saya. Walaupun saya seorang ustadz, toh tetap manusia biasa. Saya langsung ingin eksekusi anak saya, sanksi. Di saat-saat rawan itu, kok Allah mengingatkan saya. Ini bedanya ustadz wa ghairu ustadz itu di sini. Apa mengingatkannya? Dengan sebuah kata mutiara begini. Janganlah kamu memarahi seseorang yang memecahkan bejana. Karena bejana itu mempunyai ajal seperti ajalmu. Jadi kalau anak kita memecahkan piring, Bu, tolong masukkan di hati kita. Berarti ajal piring itu sudah tiba. Jelas, Bu? Lebih sabar setelah ini. Ingat kata itu, saya nggak jadi eksekusi. Balik, saya tinggalkan anak saya ke kamar, saya tenangkan diri. Tarik nafas panjang, katanya master yoga. Setelah tenang, saya datangi anak-anak saya. Apakah anak itu lepas dari sanksi? Tidak, hukum tetap ditegakkan. Dan saya bilang, adik, kamu sudah memecahkan meja ini dan silakan kamu duduk di kursi tenang itu. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika anak ini baru memecahkan, lalu saya kasih sanksi, dengan saya menenangkan diri sejenak, baru saya sanksi, kira-kira sama atau beda? Beda. Kenapa? Ketika di awal emosi saya nggak stabil, pikiran saya kurang jernih, tetapi ketika saya menenangkan diri, kemudian saya kembalikan seperti itu dan saya sanksi, pikiran lebih jernih. Maka Bapak Ibu ini, terutama bapak-bapak ini yang biasanya sumbu pendek ini ya, dapat laporan ibunya langsung, ya mohon Pak, Bu, ketika kita mendapati perilaku anak kita yang kurang baik dan dapat laporan dari istri, dadak kita baru pulang dari laut capek, emosi ini, tolong jangan segera ditanggapi. Ya Bu, aku tak ambil nafas dulu. Ibunya juga begitu. Lihat bapaknya capek-capek langsung memberikan laporan. Maka dua-duanya betul-betul Bapak Ibu harus kerjasama. Dan kita tunda sejenak gak apa-apa.
tenangkan dulu, pikirkan gimana ya kata-kata yang keluar di hadapan anak itu lebih bijak daripada kita menggunakan sumbu pendek. Ya seperti itu petasan yang mudah meletus. Oke, biasanya di sini banyak petasan kalau ini ya. Dilihat formatnya, lingkungannya seperti ini aman dari pengawasan. Ya, jadinya itu yang nomor 2 Bapak Ibu. Yang nomor 2 adalah tolong tenang, responsif, sumbu panjang. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya hati anak kita, hati nurani anak kita itu halus adalah jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Mendengar yang baik untuk anak-anak kita cirinya adalah mereka yang mampu menangkap maksud dari omongan anak. Dan yang kedua, mereka yang mampu menangkap perasaan anak kita. Kalau kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita, anak juga merasakan bahwa orang tuanya empati, orang tuanya merasakan, dan biasanya anak-anak seperti itu juga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua. Jadi kalau ada anak minta sesuatu kepada kita punya anak SMP minta sepeda motor. Ma, aku jaluk sepeda motor. Itu anak pertama. Dengan anak kedua ngomong begitu. Ma, kira-kira bapak punya duit enggak? Nah, saya tanya, dari anak pertama dan anak kedua, mana yang hatinya kira-kira lebih halus? Hatinya yang kedua. Kenapa kok muncul seperti itu? Karena yang kedua itu betul-betul dia itu merasa, dia takut kalau permintaan dia itu menyusahkan orang tuanya. Ma, aku neng SMA iki, SMK adoh. Tukane sepeda motor. Loh, awakmu kan duwe sepeda motor mah. Supra mama. Isin aku, pokoknya tukane sepeda motor. Kalau sudah pokoknya, mungkin orang tuanya waktu kecil anak ini juga ngomongnya pokoknya. Wis pokoknya mamaku kudu awakmu sekolah kene. Pokoknya lo ya. Akhirnya ketika anak SMA dikembalikan pokoknya NMAX. Gak sekolah pokoknya. Dan itu terasa sebenarnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ayo kita belajar untuk mendengar, itu penting. Jadi kalau ada anak putrinya kelas 6 SD datang kepada ibunya. Bu, aku itu loh Bu kalau berpapasan sama Faisal Bu. Kok hatiku makser ngono piye Bu? Ibu arek SD makser. Ibu gak pernah makser dhisik. Kira-kira anak itu mau curhat kepada ibunya enggak? Kapok. Mbok ya dirungokne sik nduk. Ibu kok gak paham sih apa sih maksudnya makser iki nduk? Ibu gak paham makser ya ibu itu. Ya makser pokoknya Bu. Loh sik to. Coba ibu lihat di Mbah Google ya. Makser gak ono nduk.
gini loh Bu, pokoknya ya coba Ibu mau ngrungokne. Lek aku pas dalan berpapasan karo Faisal, hatiku itu gak tenang, berdegup kencang Bu. Oh ngono toh. Terus akhirnya aku bingung sing tak lakoni. Oh lek ngono jenenge salting lek lho. Apa salting itu? Salah tingkah. Itu kan lebih enak piye Bu? Lah lek kuwi sih berarti anakku wedok wis mulai gede iki. Terus piye sikapmu? Aku izin Bu. Top kuwi. Lek awakmu jek duwe sikap izin berarti awakmu jek duwe iman. Lek ngisin-ngisini kaya di TikTok berarti awakmu enggak duwe. Kan enak toh begitu. Terus piye aku? Ya tetap kamu harus menjaga dan rasa izinmu itu harus kamu tetap pertahankan. Ojo ngisin-ngisini kayak neng TikTok itu. Imane berat. Kan enak toh kalau ngomong begitu. Enggak langsung ngabruk makser. Wah ya sudah enggak mau curhat. Dan ketika anak udah enggak mau curhat kepada ibunya, kepada orang tuanya, maka biasanya hati-hati. Iya kalau kebetulan teman-temannya di sini baik-baik, maka aman. Lek kebetulan temennya nggak baik, maka dia dalam kondisi nggak aman. Maka yang penting di sebuah lembaga pendidikan seperti ini, apalagi SMP, SMA, sebuah lingkungan yang baik bagi remaja, teman-teman yang baik, maka itu lebih penting dari sisi akademisnya itu sendiri. Tapi kalau di situ walaupun sekolah Islam, tapi kelompokannya ada geng-geng begitu dan gurunya tidak peduli terhadap kelompok-kelompok itu yang sering membuli temennya, maka bersiaplah sebenarnya walaupun sekolah Islam tetapi lingkungannya sebenarnya sangat-sangat negatif. Jadi seringkali orang tua itu mencari sekolah apalagi di sanawiyah aliyah SMP SMA itu bukan hanya sekedar akademisnya, bukan sekedar juara-juara tadi, tapi bagaimana teman-temannya baik-baik atau tidak. Dan itulah pentingnya sebuah lingkungan atau milieu atau bi'ah yang mendukung pendidikan anak kita. Berarti yang nomor 3 tadi apa Bapak Ibu? Mendengar yang baik. Lah salah satu bentuk atau ciri mendengar yang baik itu jika orang tuanya bisa mengulangi apa yang disampaikan oleh anak. Di sini ada Pak Guru, Bu Guru, di sini ada ya Ustadz Ustadzah. Nah, suatu hari saya ini supervisi di sebuah MI di daerah Malang. Ada ibu guru yang bercerita, ceritanya tentang penggembala yang berteriak serigala. Ingat Bapak Ibu ceritanya itu? Berteriak 3 kali tapi semuanya bohong. Hari yang keempat betul-betul serigalanya datang. Kira-kira ada orang yang membantu enggak? Enggak. Sampai ibu guru ini cerita selesai itu. Setelah cerita itu selesai, Bu Guru ini tanya anak-anak semuanya, Bu Guru sudah selesai menceritakan. Pertanyaan Bu Guru, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar cerita dari Bu Guru tadi?
Ada seorang anak angkat tangan. Oh ya, silakan kamu nak. Apa? Bagaimana perasaan kamu nak? Anak ini menjawab, saya puas bu. Begitu. Mendengar jawaban itu semua temannya ketawa. Yang tidak ketawa di ruangan itu hanya satu, bu gurunya. Lalu bu gurunya ngomong, nak, bu guru kok tertarik ya dengan jawabanmu? Apa sih yang kamu maksudkan dengan puas itu? Kan mengulangi toh ini bu gurunya. Kemudian jawab, ya puas bu. Karena penggembala yang sudah berbohong itu mendapatkan karmanya. Menarik gak jawaban anak kelas 5 MI itu? Bu guru itu langsung. Oh, penggembala tadi mendapatkan karmanya ya nak. Karena berbohong. Bu guru nanya lagi, apa sih yang kamu maksud karma itu nak? Dan anak ini langsung semangat. Ya gitu bu, karena dia berbohong akibatnya jelek. Dombanya beberapa ekor dimakan. Coba kalau dia nggak berbohong, maka dia tidak mendapatkan akibat yang jelek. Dari sini bu guru itu cukup telaten untuk mendengar. Enggak ada, tolong kamu nak, gimana perasaan kamu? Saya puas bu. Bu gurunya, sing serius jawab kon. Kok jawab? Apa maksudmu puas? Kira-kira anak takut gak? Takut itu bu gurunya enggak siap mendengar. Jadinya bapak ibu pengen hati nurani anak lembut, halus, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya, maka syarat yang ketiga, jadilah pendengar yang baik bagi anak. Ojo sampai ketika anak ngomong, mata kita dan tubuh kita ke arah anak, tapi otak kita mempersiapkan jawaban ben ngalahkan anak. Sering nggak terjadi. Wes opo ya ki sing tak mikir ben teksek dia. Akhirnya kita tidak menerima apa idenya, tidak merasakan apa yang dirasakan anak, tetapi yang kuat bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan atau jawaban anak. Yang terjadi akhirnya yaitu debat kusir. Dan debat kusir kalau di rumah semakin sering semakin membuat hati anak sulit merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua. Ya tadi pokoknya enmek, gak sekolah, wes ibuke pokoknya gak. Kalau pada waktu anak SD pokoknya mungkin anak manut, tapi kalau SMA minggat. Dan itulah yang kita hindari. Oke, itu yang nomor 3. Saya tanya, ini nanti ada momen tanya jawab enggak tadi? Enggak ada ya? Oke, berarti tadi targetnya jam 6. Nah, kurang 16 menit lagi. Oke, yang keempat yang harus kita lakukan adalah tolong Bapak Ibu belajar untuk menseimbangkan antara penghargaan dan teguran. Kita sebagai orang tua nggak boleh pinter negur, tetapi jarang menghargai. Itu.
Saya ini pernah lihat seorang guru, tapi bukan di SMP Islam di ini loh ya, bukan di suatu daerah. Kebetulan di SMP itu ada kegiatan sholat duha berjamaah. Nggak tahu fatwanya gimana itu ya, pokoknya dilakukan itu. Lah, perjalanan antara kelas-kelas ke sini disiapkan waktu 30 menit. Dan ada seorang ustadz yang sudah duduk manis di sini mendorong anak segera masuk, kemudian ini segera masuk shaf dan segera sebelum sholat mereka melakukan tilawah Al-Quran. Saya pada waktu itu kebetulan mengamati dari belakang apa yang dilakukan oleh ustadz ini. Ketika sudah mulai anak-anak datang itu, dia ngomong, anak-anak ayo segera masuk masjid, segera luruskan. Nggak usah ngobrol, langsung baca Al-Quran. Itu padahal anak itu awal-awal loh itu ya. Sejenak kemudian sekitar 10 menit, anak ini memang terlihat anak 1-2 anak yang mulai ngobrol. Hei, iki masjid, udah lapangan. Duduk tilawah ojo ngobrol. Rungokne gak omonganku iki. Sampai yang ketiga anak datang itu juga begitu. Yang baru datang jalan itu cepat, semut. Jadi dari awal saya itu ngerungokne itu loh. Kemudian setelah itu selesai Ustadz, saya melihat antum itu begitu komitmen terhadap sholat duha Ustadz. Saya tanya, di antara antum melihat anak yang sudah baik, duduk tilawah, kemudian anak yang ini yang terlambat dan tidak terlambat itu prosentasenya berapa Ustadz? Ya banyak Ustadz, sekitar 30% sing perlu saya ini. Oh gitu ya. Berarti yang 70% itu udah baik ya Ustadz. Sekarang saya tanya, dari apa yang Ustadz omongkan tadi, Ustadz lebih melayani yang 30% atau 70%? Jadi anak sudah datang duluan tuh ngomongannya, ayo yang sudah datang segera duduk tilawah ini. Mbok ngomong, anak-anak terima kasih ya untuk hadir dulu. Ustadz senang jika segera duduk dan tilawah. Kan enak neng hati. Timbangannya apa itu? Lalu kemudian yang kedua juga ini. Oke, terima kasih anak-anak sudah semakin banyak dan banyak yang sudah membaca tilawah. Bagi yang belum merasa dan masih ngobrol, Ustadz tetap harapkan untuk membaca tilawah tanpa ngobrol. Baru kalau yang ketiga mau marah ya ini, anak-anak segera, waktu kita hanya 30 menit. Bolehlah. 2 hal yang positif, 1 hal yang mungkin ada tekanan, ada yang namanya teguran. Kalau semuanya teguran dari awal sampai akhir, berarti kita melayani 30% anak, yang 70% enggak terlayani. Padahal anak yang datang duluan itu kan seharusnya kita hargai, tidak kita tegur. Tapi bahasa yang keluar adalah bahasa teguran. Itu loh yang membuat anak itu ndablek. Karena orang tuanya dan kita sebagai pendidik termasuk saya begitu mudah melihat kesalahan anak, melihat kekurangan anak, tetapi kita rumit dan sulit melihat kebaikan-kebaikan anak kita.
Ayo kita belajar. Kebaikan sedikit pun hargai. Hargai itu tidak harus memuji. Sekedar bahwa anak-anak itu datang ke masjid duluan, lalu kita tersenyum, lalu kita acungkan jempol. Kira-kira senang nggak mereka? Nggak ada kata-kata apapun yang mulu. Nak, mantep, Ustadz seneng, top, Marco top. Nggak perlu. Itu terlalu lebay. Gitu. Itu. Bentuk yang lain juga penghargaan itu anak-anak. Saya merasa kalian yang datang itu begitu punya perhatian terhadap sholat duha. Kan enak ngomongnya. Enggak perlu, nak mantap datangnya duluan. Enggak. Ustadz merasa kalian punya perhatian yang kuat terhadap sholat duha. Enak ngomongnya itu. Kenapa? Kita menghargai tidak harus memuji, atau kita menghargai tidak harus berupa duit, barang, atau fasilitas apapun. Karena sebenarnya kalau saya makan sama anak saya, lalu ketika saya lihat, oh kok anakku itu ketika makan belum ngambil air putihnya, saya ambil air putih, saya taruh di semengnya. Itu sudah cukup bagi anak. Oh, wong tuaku perhatian. Dan jangan saya ngomong, ngangani siap nih minum itu. Gila minum. Ya Allah, itu namanya dari qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha. Ini sodako ya bawa, lek mangan ya disiapin minumnya. Keselak lu. Astagfirullahaladzim. Itu yang membuat dablek arek-arek itu. Gimana Bapak Ibu? Jadinya yang nomor 4 yang harus kita inikan yaitu tentang seperti itu. Clear ya Bapak Ibu ya. Lebih mudah menghargai. Ya kalau kita ngomong sama anak, bisa saja maunya beliau ini anak saya. Nah sudah sholat tadi. Sudah, umpamanya gitu toh. Boleh Bapak Ibu. Tetapi jauh lebih menghargai. Di sholat. Mantap. Kan lebih enak toh. Itu hanya masalah bagaimana kita membangun respect kepada anak. Loh kalau kita respect pada anak, tidak meremehkan anak, maka sebenarnya kita ini direspeki oleh anak. Ya. Anak saya itu di pesantren. Yang kebetulan sekarang pesantren yang paling viral. Pesantren mana? Gontor. Kita doakan semoga yang namanya musibah ini membawa kebaikan untuk Gontor sendiri dan juga untuk semuanya di pesantren-pesantren yang lain. Saya kemarin itu, bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ditelepon oleh anak saya yang pertama, dia sedikit protes. Bi, aku boleh nggak ngeritik Abi? Wah, ini arek iki kritik bapake. Lalu boleh, apa kritikanmu Mas? Abi ini terlalu halus didik saya. Kita pikir aku kemana-mana itu ngalus kok, malah ini anakku ngeritik gara-gara. Loh kenapa? Ada apa tentang kesalahan pada halus? Gini loh Bi, gara-gara Abi itu didik saya terlalu halus. Saya ini baru dimarahi kiai saya. Itu rasanya 1 minggu itu gak iso ini. Coba kalau Abi agak keras, rodok dablek saidik, mungkin saya agak lebih cepat move on.
Lah saya akhirnya ya saya terima aja. Oke, kritikannya saya terima. Dan ya mungkin setelah ini Abi harus keras sama sampean. Ini anak semester 7 kan gitu ya. Anak semester 7 dia sambil ngajar sambil kuliah. Kuliahnya di Unida. Mungkin dia melihat teman-temannya. Sementara kok teman-temannya itu 1 hari 2 hari dimarahi cepet apa itu? Move on loh, anakku seminggu gak move on. Akhirnya protes. Lah, gimana Bi protes saya? Ya saya ini, Mas, terima kasih protesnya. Yang saya suka dari Mas itu ini. Apa Bi sukanya? Kamu terbuka apa yang kamu ingin sampaikan dan Abi nggak akan menjawab apapun untuk menjadikan bahwa sikap Abi sebenarnya sudah. Kalau kamu anggap bahwa itu adalah kekurangan dan kritik, berarti Abi salah dalam konteks ini. Abi terima kritikanmu. Mas meneng nggak lanjut. Bisa ponet toh. Daripada aku ngomong, makane Abi didik kamu alusan di rumah, tak masuk nih di gontor ben disiplin tinggi. Tak bilang begitu. Kalau saya boleh begitu toh. Kalau seorang pemimpin itu harus apa itu tangguh, kan saya boleh ngomong begitu, tapi nggak saya lakukan. Kenapa Mak? Ya sudah saya hargai, saya terima ini selesai. Karena sebenarnya adalah ketika dia ingin menyampaikan dan mengkritik orang tuanya, sebenarnya itu bentuk sayangnya dia kepada saya. Ngpodo tuweke dikritik arek gitu kok telinganya panas. Berarti kita belum dewasa. Ngono lho. Toh dia ngeritiknya juga enggak kasar-kasar amat toh. Kecuali kalau ngeritiknya itu ketika dia pidato, ini sebuah kesalahan yang dilakukan oleh abiku, Bapak hadirin ini. Itu bolehlah kita ini. Tetapi dia nelpon, aku boleh ngeritik ya? Loh boleh, monggo kritik. Dan itu saya kira ini. Nah itu anak itu yang termasuk setiap kali minta sesuatu selalu tanya, Abi punya duit. Kalau saya ngomong setengah punya duit atau gak punya duit, dia gak akan ungkapkan. Karena saya coba itu, punya. Gini loh Bi, aku butuh laptop baru. Loh laptop pun di mana? Sudah rusak Bi, dihitung-hitung ya sudah semenjak semester 1 sekarang semester 7 kan juga sudah lama. Oke. Berapa sih target laptopmu? Yang ojo 5 jutaan lah, sekitar 6 juta 7 juta. Oh ya wis. Gimana Bi? Abi janjiin ya bahwa Abi punya duit 4 juta. 3 jutanya mikiro. Tak suruh mikir. Semester apa itu? 7. Maksudnya ya bagaimana kamu bisa mengumpulkan? Dari pesantren kamu ajar kamu ada enggak? Ada tapi sedikit. Itu simpanan paling tersembunyi sebenarnya selama ini. Itu bisa dia. Ada lagi enggak? Abi kirim tiap bulan itu ada sisa enggak? Ya ada, coba. Dan boleh Abi juga nawarkan kamu juga boleh pinjem duitnya Abi. Untuk setiap bulan Abi kurangi dari jumlah pengiriman Abi. Deal akhirnya ngambil 7 juta. Dan itu semuanya dialog, apalagi anak ini udah dewasa. Terus urusan ini jadinya kupingnya jangan cepet-cepet anu Bapak Ibu ya. Ya kadang-kadang apalagi anak-anak yang begitu sayang kepada kita. Saya kira itu Bapak Ibu tepat jam 6 luar biasa. Tepat jam 6 dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tentu bermanfaat bagi saya sendiri.
kemarahan pada keluarga dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita mempunyai putra-putri yang soleh dan solehah. Mari kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdi li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdi li ahsani akhlaqi auladina la yahdi li ahsaniha illa anta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.